Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sedulur-sedulur rekan, ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita untuk senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak solawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Sedulur-sedulur yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan jalan-jalan di suatu tempat yang penuh dengan hikmah, penuh dengan spiritualitas, penuh dengan sejarah. Di sini adalah tempat salah sosok seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Dan hari ini kita jalan-jalan mau ziarah ke makbarah beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah lantaran beliau, wasilah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebentar lagi akan memperlihatkan situasi kondisi yang ada di sini. Beliau adalah Mbah Kiai Lancing, terkenalnya Mbah Kiai Lancing, Mbah Kiai Bayi bin Mbah Ketijoyo. Ini ada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Jawa bagian selatan. Masih di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara. Oke, sambil kita berjalan, kita melihat situasi kondisi sekitar. Assalamualaikum. Foto mbak, di foto. Di foto. Telepon video. Cilacap. Tak melihat. Ini parkirannya dulu. Parkirannya luas dan sudah permanen. Biasanya untuk para peziarah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tempat wudhunya. Tempat wudhu. Sumur lawas, sumur
tidurnya sudah lawas. Dari kejauhan kelihatan tempat pemakaman Mbah Kiai Lancing, Birit, Jawa Tengah bagian selatan. Ini tempat wudhu sebelah juga ada. Orangnya masih banyak. Di sebelah musola, ada musola. Ini ada musola lagi. Sini musolanya ada 3, 1, 2, 3 yang di sekitar sini. Telu musola 3 musola, sedulur sekalian. Kita jalan-jalan sambil ziarah. Ya, jalan-jalan itu sehat, menyehatkan fisik. Ziarah menyehatkan rohani kita juga. Ini tempat sholatnya kecil, sederhana tapi bersih. Ini masih baru kayaknya. Ya. Lanjut kita melihat langsung ke makbarohnya, ke pemakaman beliau. Ini sudah termasuk dalam benda cagar budaya, dilindungi oleh negara. Ini Mbak. Mbah Lancing. Jadi sudah masuk dalam benda cagar budaya, dilindungi oleh negara ini. Silsilahnya ini masih keturunan Prabu Brawijaya V. Kalau ingin ziarah ke sini saja. Ini ada silsilahnya. Sedulur-sedulur sekalian, kita masuk. Ya, adabnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalamnya seperti ini. Ini juga tempatnya untuk berziarah di sini. Biasanya kalau hari Jumat itu ramai sekali. Ya, hari Jumat biasanya ramai. Nah, tak buka dulu. Ini masih masuk ke sini. Saya masuk melebu meromo. Terus lanjut kita lihat itu ke musola. Musolanya sebelah makom. Ini makamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya wali. Nih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita selesai ya melihat sebentar. Ya, saya sudah biasa ziarah di sini. Ini bangunan kayu semua ini. Kayu semua. Unik, antik. Terus saya mau melihat musola sebelah. Ini biasanya kalau untuk peziarah di sini yang menginap ada beberapa hari. Karena di sini bisa ya listriknya juga ada. Di sebelahnya ada musola. Nah, musola peziarah juga kadang ada yang tinggal di sini untuk riyadhan. Sebelah ini perkebunan, ada makamnya juga. Ya, ini peziarah biasanya. Di sini juga ada sebelah tempat untuk nongkrong. Sebelahnya ada makam. Terus ini ada kayu gede lawas bu. Ini kita terus ke ruang utama. Nih, ini oh enggak apa. Enak turun nek kayak ini. Alhamdulillah, ini sekilas kita melihat situasi kondisi tempat ziarah Mbah Lancing di daerah Jawa bagian selatan, mirip ini Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia Nusantara. Baik sedulur-sedulur semuanya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Simbai watuk. Alhamdulillah, hari ini kita memperlihatkan, biasanya ziarah belum ada dokumen, hari ini ada dokumentasi. Ini mudah-mudahan sebagai syiar juga, sebagai kita mengingat pendahulu kita, apa salahnya ya kita mendoakan pendahulu kita, apa salahnya ya, dan kita mengambil ibrah, pelajaran, keberkahan, manfaat, tentu tidak ada salahnya. Dan mengingatkan kembali untuk saudara-saudara sekalian bahwa ziarah kubur itu bukan meminta kepada kuburan, itu tidak. Ingat, sama sekali tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada yang dikubur juga tidak.
kita meminta kepada Allah, kita mendoakan beliau, dan kita bertawasul meminta kepada Allah, perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi banyak orang mengatakan ziarah itu meminta ini, meminta itu kepada kuburan, kepada yang dikubur. Itu adalah orang-orang yang kurang paham dengan orang ziarah, ya. Sekarang ini sudah tahu tentang agama, ya, tidak bodoh lagi orang-orang zaman sekarang. Artinya ziarah ini kita mendatangi, kita mendoakan, kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari para pendahulu kita, dan kita berdoa kepada Allah dan bertawasul juga diperbolehkan. Kalau ada yang mengatakan tawasul dilarang, tawasul tidak ada tuntunannya, musyrik dan lain sebagainya. Ya sekarang kita ini hidup ini juga tawasul lewat siapa? Ada ajaran Kanjeng Nabi lewat sahabat, lewat cucu-cucunya, lewat para alim, para ulama, sehingga sampai kepada kita lewat ditulis dengan kitab kertas, tinta, sampai kepada kita. Ini kan juga tawasul. Betul, krungu baratul kopengmu. Lah itu tawasul seperti itu gambarannya. Lah kita mau datang ke Mekah zaman sekarang misalnya sebagai contoh, yang bertawasul dengan yang tidak pasti dipastikan ini logika. Ya cepat sampai yang tawasul. Tawasul artinya kita naik pesawat beberapa jam sudah nyampe. Kalau yang tidak tawasul pakai jalan kaki sendiri aja ya silahkan. Mungkin akan meninggal dunia belum sampai ke sana kalau ditakdirkan. Nah ini tawasul itu suatu yang sebenarnya secara logika itu ya nyampe, ya tawasul itu. Jadi kita harus membuka wawasan kita dengan luas. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah membid'ahkan, jangan mudah memasukkan orang ke neraka. Mengajak orang itu masuk ke surga, bukan malah mengajak ke neraka. Neraka, kamu ke neraka. Ya kamu itu yang pegang kunci neraka malah. Ya, jadi seperti itu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ya mudah-mudahan dengan sedikit kita ini yang mengingat para pendahulu kita, mendoakan simbah-simbah kita, orang-orang tua kita, pendahulu kita doakan. Tentu ada balasan dari Allah. Ya, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Begitu saudara-saudara, para orang yang suka tidak memahami agama dengan hati. Agama itu tidak cukup dengan logika, tapi dengan rasa, dengan hati. Itu. Dan juga dengan kejernihan pikiran, kejernihan hati kita. Itu saudara-saudara sekalian. Mari kita saling mengingatkan, saling mendoakan dengan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wis lah sesuai betul. Nggih siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.